Hai Sobat BKKBN dan juga Sobat Siap Nikah, kembali lagi bersama saya Melati Gunawan. Senang sekali hari ini saya bisa bergabung lagi bersama dengan Sobat sekalian di IG Live BKKBN Official dan juga IG Live Siap Nikah _official. Nah, hari ini kita akan khusus membahas topik seputar substansi pernikahan. So, yang galau menjelang pernikahan, yuk gabung sama aku di sini. Nanti juga akan segera hadir bersama kita Ibu Emelda Suwandi MPSI, psikolog dari Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia, yang juga merupakan tim redaksi dari website siapnikah.org ya. Nah, selain itu, Ibu Emelda juga merupakan mitra psikolog di berbagai media online dan juga offline. So, aktivitas Ibu Emelda sendiri sangat banyak dan beliau adalah ekspertis di bidang psikologi. Ya, jadi di tangan Melati juga sudah ada nih beberapa pertanyaan yang dihimpun dari website siapnikah.org yang sudah disubmit oleh netizen beberapa waktu sebelumnya. Nah, yang ketinggalan kemarin belum sempat submit lewat website, don't worry, kalian bisa ketikkan langsung pertanyaan di kolom komen. Oke, nah sambil menunggu untuk Ibu Emelda bergabung bersama kita, aku pengen nyapa-nyapa dulu nih kalian semua yang ada di sana. Hai. Wah, udah mulai rame nih yang bergabung bersama aku di sini. Don't worry, bagi kalian yang sedang galau menjelang pernikahan, gimana ya, pengen siap lahir batin, khususnya dari segi psikologi, dari sisi kesehatan mentalnya, bisa langsung gabung sama aku di sini. Ketikkan aja pertanyaan kalian, kita akan membahas kupas tuntas kegalauan-kegalauan yang biasanya terjadi menjelang pernikahan. Well, aku pengen menyapa, halo Dodo Putra 75 dan juga Bruno De Pudel, Dewi Aska, halo semuanya yang ada di sana, selamat bergabung. Jangan lupa dan jangan ragu-ragu untuk mengetikkan pertanyaan kalian, kegalauan kalian, karena kita akan bahas kupas tuntas hari ini. Adalah psikolog dari Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia yang juga merupakan tim redaksi dari web siapnikah.org. Jadi don't worry, beliau ini adalah ahlinya. Langsung saja tanyakan dan langsung dijawab, dibahas kupas tuntas langsung loh bersama ahlinya. Dan bersama Melati di sini 1 jam ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan ya, yang nanti akan dijawab oleh beliau sendiri, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dihimpun dari website siapnikah.org. Buat kalian yang kebetulan pertanyaan galauan pernikahan, don't ini lebih cepat ya, langsung saja ketik pertanyaan kalian dan nanti akan langsung dibahas kupas tuntas bersama Ibu Emelda langsung. Halo Margita Widiasti, hai, dan halo juga Nurasia 94. Apa kabarnya? Di sini banyak banget nih, Amelia Rosa juga. Oke. Ya, jadi buat kalian yang di sini langsung bergabung, sudah mulai banyak yang ikut bergabung bersama Melati Gunawan di sini. Hari ini aku senang banget. Kalian bisa tahu di sini setiap minggu kita akan membahas banyak sekali topik-topik yang menarik seputar pernikahan dan persiapan keluarga terencana supaya keluarga Indonesia menjadi lebih siap, baik mental maupun emosional dan juga pokoknya lahir batin semua gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Azria Augustins. Bu Emelda mana? Bu Emeldanya ada di seberang sana dan akan segera bergabung bersama kita. Jadi don't worry, beliau akan ada di sini sesaat lagi bersama kita. Stay tune, jangan kemana-mana. Dan kalau kalian punya pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk langsung mengetikkan pertanyaan kalian di kolom komen yang ada di bawah. Nanti kita catat dan kita akan usahakan banget nih untuk menjawab semua pertanyaan yang masuk hari ini, baik yang saat live ini maupun juga pertanyaan yang sudah dihimpun dari website. Websitenya apa? Websitenya adalah siapnikah.org. Buat yang belum pernah mengunjungi website tersebut, monggo silakan langsung diakses. Aksesnya sangat very friendly, user friendly sekali ya. Para sobat Siap Nikah dan juga sobat BKKBN, di sana banyak sekali bahasan seputar
persiapan pernikahan, hal-hal selama pernikahan, dan juga info parenting yang pastinya sangat berguna loh buat kalian semua. Halo dengan Linda MS 0311, salam dari Bidan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Halo, salam balik, senang sekali selamat bergabung bersama Melati Gunawan di sini. Halo juga dengan Putri Gitawa dan juga Yurmiana. Cowok-cowoknya mana nih? Cowok-cowoknya belum gabung. Kayaknya tadi udah pada gabung duluan waktu di awal-awal. Halo juga dengan Elia.Amra. Salam genre remaja Indo. Wah, halo Hidayat Tafri, selamat bergabung dengan kita. Dan memang BKKBN Official dan juga Instagram Siap Nikah _official ini memang diperuntukkan untuk semua umur, dan khusus untuk hari ini kita akan membahas topik seputar substansi pernikahan. Jadi kegalauan-kegalauan menjelang pernikahan. Buat Anda, para sobat netizen, sobat BKKBN dan juga sobat Siap Nikah, kalau Anda lagi rasanya galau, wajar banget kok. Karena itu makanya kita bahas nih topik ini. Kenapa? Karena bukan cuma kamu, tapi juga tentunya banyak sobat sekalian yang lain di luar sana yang juga mengalami kegalauan yang sama. So, jangan ragu untuk ketikkan komen, boleh curhat, nggak masalah juga sih. Dan kita akan bahas banyak sekali hal-hal yang terkait dengan persiapan menjelang pernikahan. Halo, salam genre dari Bali dan juga Tanjung Pinang. Halo, apa kabarnya di sana? Di Bali sekarang udah jam berapa nih, Putri Gitawa? Wah, rame banget. Ada yang dari Gorontalo, Kalimantan Tengah, NTT. Halo semuanya. Salam dari Sulawesi Barat juga, dan juga ada dari Lubuk Linggau. Gak mau ketinggalan ada dari Lampung. Wah, ramai sekali dari seluruh Indonesia sudah ikut bergabung bersama kita di sini. Dan buat kalian yang belum follow, kayaknya kalian harus follow nih. Kenapa? Karena kalau setiap ada updatean terbaru dan jadwal IG Live berikutnya, kalian akan langsung mendapatkan notifikasi. Jadi ada remindernya. Dan bukan cuma itu saja, di Instagram ini banyak sekali membahas hal-hal terkait dengan keluarga terencana, keluarga yang lebih siap dari segala macam faktor. Bukan cuma resepsi pernikahan loh, sobat netizen sekalian. Banyak sekali hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan ya. Salah satunya khusus hari ini kita akan membahas sisi psikologi, bagaimana sih perasaan pada saat menjelang pernikahan. Mungkin rasanya campur aduk, ada perasaan happy-nya, ada perasaan sedihnya, dan terutama galaunya banyak nih. Galaunya adalah, is this me or is this someone else gitu ya? Apakah ini saya ataukah ada orang lain yang juga mengalami perasaan yang sama dengan saya? Kalau kamu nggak yakin akan perasaan kamu sendiri, don't worry, langsung saja hit the comment, langsung ketikkan kegalauan kamu apa, dan kita akan bahas dan kita akan mencoba membahas ini dari segi ilmiah pastinya, dari segi psikologinya. Halo, dari Kediri, dari Salatiga, Sumatera Selatan, Sragen, dan juga Kalsel sudah hadir bersama Melati Gunawan. Ya, daerah-daerah lainnya, apa kabarnya? Halo, Resvirsan hadir. Terima kasih sudah bergabung bersama Melati di sini. Halo, Nur Yusriadam 18. Jempol balik, banyak sekali. Maluku Utara dan juga Jambi sudah hadir bersama kita. Luar biasa. Jangan ketinggalan, langsung aja hit komen buttonnya. Nah, buat kalian juga bisa mengakses Instagram Siap Nikah _official buat yang belum follow, ya. Dan juga buat yang belum follow BKKBN Official, langsung aja di follow. Kenapa? Karena di situ akan banyak sekali informasi-informasi yang berguna, ya. Halo Ibu Emelda, sudah hadir bersama. Halo Mbak, maaf ya. Tadi ada masalah jaringan sepertinya. Iya. Halo. Halo semua. Sebentar, ya. Suaranya jelas nggak ini? Halo. Iya. Suaranya Mbak Mel nggak kedengeran di saya. Iya. Suaranya nggak kedengeran.
kedengeran nih suaranya Mbak. Saya refresh ya. Saya refresh dulu ya sebentar. Buat sobat sekalian, don't worry, Ibu Emelda akan hadir bersama kita. Tadi karena ada masalah, kelihatannya kayak masalah suara Melati itu nggak cukup kedengeran. Karena kita jauh. But don't worry, akan segera hadir kembali bersama kita Bu Emelda Suwandi. Bagi yang tadi baru join, aku akan sedikit memperkenalkan sobat sekalian. Siapakah Ibu Emelda Suwandi? Ibu Emelda Suwandi ini adalah tim redaksi dari website siapnikah.org. Beliau juga merupakan psikolog dari Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia, yang juga merupakan mitra psikolog di beberapa media online dan offline. Bu Emelda adalah orang yang tepat, sobat sekalian, untuk menjawab kegalauan para sobat hari ini. Hai dari Kalimantan Timur, dan salam genre, salam juga dari Melati di sini. Thank you so much, terima kasih yang sudah bergabung. Yang baru saja mulai bergabung, aku pengen cerita sedikit. Ada sebuah website yang luar biasa, namanya siapnikah.org. Website ini adalah produk gitu ya dari BKKBN yang membahas banyak sekali informasi yang edukatif pastinya, dan juga berbagi tips dan trik serta interaktif. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, langsung saja sobat sekalian bisa layangkan dan nanti akan dijawab oleh para ahlinya. Seperti contohnya hari ini, di mana kita akan membahas topik seputar substansi pernikahan. Melati sudah menghimpun beberapa pertanyaan dari website. Ya, nanti kita akan bahas pertanyaan ini satu persatu langsung oleh Ibu Emelda. Ada yang mau curhat? Hai, salam dari Bali dan NTT. Ada yang mau curhat nih? Masih pada malu-malu kayaknya. Kayaknya mesti dipanggil dan ditanya. Halo Ince _lake. Salam 2 anak cukup. Wah, ini dia nih kayaknya pengikut setia BKKBN. Terima kasih Pak Ucu _sam. 2 anak cukup dan BKKBN mulai dari tahun ini kita bukan hanya mengumandangkan atau menyuarakan 2 anak cukup, tapi juga kita ingin keluarga Indonesia itu terencana. Setuju banget, salam 2 anak cukup. Boleh bertanya di sini? Boleh. Halo. Udah masuk nih. Halo Mbak Melati. Iya. Halo. Iya, ini suara saya terdengar jelas. Suara Mbak kecil banget. Kecil banget. Tuh. Halo nih. Salam 2 anak sehat gitu. Suara Mbak Melati kecil banget, Mbak. Enggak kedengeran. Yang mana-mana? Asal terus ini akan berlaku. Nah, ini udah jelas nih. Oke, udah jelas. Tuh, udah. Gitu. Kudu banget nih. Akhirnya kita bisa saling mendengarkan ya. Akhirnya. Terima kasih juga untuk masukan para sobat sekalian. Oke. Nah, Bu Emelda, selamat datang di IG Live BKKBN Official dan juga Siapnikah _official. Ya, selamat sore semua. Selamat sore. Nah, kita punya beberapa pertanyaan yang kadang-kadang jawabannya itu beragam gitu ya, Bu Emelda ya. Betul. Iya, ada pertanyaan. Oke. Buat ada para pertanyaan orang yang mau menikah gitu ya, yang nggak mau menikah hari ini. Yang menikah lagi ya, sama aja. Oke, sama kan? boleh.
Iya. Betul, betul. Nah, menikah dulu baru meraih kemapanan bersama atau mapan dulu baru menikah? Nah, Bu Melda, pertanyaan ini kadang-kadang suka bikin pasangan yang mau menikah tuh galau. Apakah bakal nikah nggak sih? Soalnya belum mapan nih. Kamu mapan dulu mau nikah sama kamu. Atau kadang-kadang nih keluarga udah nanyain, kapan nikah, kapan nikah? Gitu. Kedua-dua pasangan tersebut ini menganggap dirinya belum mapan. Nah, kadang-kadang kan salah satu kita semua setuju bahwa salah satu unsur kesiapan menikah adalah juga siap secara finansial gitu ya. Tapi kan begini loh, betul. Namanya kesiapan finansial kan setiap orang berbeda-beda. Benar ya? Ya, standarnya beda-beda. Iya, betul. Iya, Standar definisinya value setiap orang tuh beda-beda. Iya, betul. Jadi ya memang gini Mbak Melati, kalau misalnya kita bicara tentang finansial, memang idealnya sebelum nikah kita itu udah sehat finansial dulu gitu loh. Tapi kan sehat finansial tiap orang beda-beda. Ada yang merasa mapan itu harus udah punya rumah. Ada yang ngerasa ya udah deh belum punya rumah nggak apa-apa, yang penting berkecukupan di bagian yang lain gitu. Nah, di sini ini kesepakatan dulu nih. Makanya kan kalau misalnya bicara soal apapun lah ya tentang mau menikah atau menuju ke jenjang berikutnya yang namanya komunikasi, kesepakatan itu perlu diperjelas dulu gitu loh. Supaya apa ya? Supaya nggak kelas nih ke belakangnya. Jadi misalnya tadi soal finansial, ini gimana nanti? Kalau bisa sih dibahas dulu gitu loh. Apalagi nih mungkin gini ya, kalau kita bicara finansial kadang-kadang kita juga ada yang generasi sandwich gitu kan, yang dimana juga harus menghidupi ibunya misal seperti itu. Nah ini jadi kesepakatan atau komunikasi di awal itu penting gitu. Nah, apakah harus mapan dulu atau enggak ya tergantung value masing-masing pasangan ya, karena kan value orang beda-beda gitu. Jadi value setiap orang berbeda-beda. Definisi betul. Berbeda. Kemapanan juga beda-beda. Iya, termasuk antara si sesama pasangan ini ya, si laki-laki dan perempuan bisa jadi. Walaupun udah jalan nih berpacaran berapa tahun lamanya, itu tidak menjamin bahwa definisi akan kemapanannya sama. Betul. Ada yang ngerasa kalau belum punya rumah belum mapan. Ada yang ngerasa ya udahlah bareng-bareng aja deh nabung gitu kan. Nah itu juga kita samakan. Kadang-kadang juga perlu satu sih Mbak, sepakat buat nggak sepakat gitu loh. Meskipun beda nih, menurut dia mapan itu udah punya rumah gitu ya. Tapi yang satunya merasa mapan itu juga yang penting berkecukupan. Nah ini kan nggak ada titik temu, tapi kan nggak mungkin dong nggak jadi nikah gitu. Itu juga kita kadang-kadang perlu sepakat buat nggak sepakat. Gitu. Sobat sekalian, jadi ternyata nggak mesti harus sama-sama seia sekata, boleh juga kok berbeda kata. Yang penting sepakat untuk berbeda kata. Setuju banget. Jadi apakah nikah dulu baru mapan atau mapan dulu baru nikah, itu semuanya dikembalikan lagi ke value masing-masing ya. Yang penting apa Bu? Iya betul. Nah buat sobat kalian yang ketinggalan karena baru aja bergabung dan lagi galau-galaunya mengenai masalah siap finansial ini, kalian juga bisa membaca artikel dengan santai dengan Wallace di website siapnikah.org. Dan Ibu Imelda sendiri merupakan salah satu redaksinya ya Bu ya? Iya, dari website siapnikah.org. Baik. Nanti bisa nanya-nanya di situ. Jadi ntar kita jawab gitu. Kalau misalnya hari ini nih ketinggalan live-nya gitu ya, pengen kayaknya ada yang mau ditanyain, kan bisa lewat situ gitu. Nah langsung saja karena waktu kita cukup singkat sementara pertanyaannya cukup banyak. Aku langsung saja pertanyaan pertama. Nah ini ada pertanyaannya, ada kekhawatiran. Ayo sobat sekalian yang lagi on, ini siapa tahu ini mewakilkan atau represent kegalauan kalian. Ada pertanyaan dari Iha ya. Dia punya kekhawatiran karena rencananya setelah menikah akan tinggal bersama mertua, di mana suaminya seolah tidak bisa mandiri, jadi mau nggak mau harus ikut aturan keluarga mertua gitu. Nah dia tuh tadi dia kata ini pengen bilang ingin tinggal terpisah, tapi takut dianggap menantu tidak berbakti.
Gitu. Jadi apa yang harus IHA ini lakukan, dan mungkin teman-teman yang saat ini sedang mengalami kegalauan yang sama, dan gimana sih cara mengkomunikasikan keinginan untuk mandiri pada si pasangan tersebut? Oke, ini kalau bicara seperti ini kan ada dua nih yang perlu disepakatin ya, antara ke pasangan sama ke mertua gitu. Jadi nggak bisa kita sepakat ke pasangan dulu, tapi ke mertuanya mungkin nggak sepakat, karena kan jadinya kayak versus gitu ya, me and you versus mertua, itu juga kayaknya nggak cocok ya Mbak Melati ya. Jadi mungkin di awal antara calon yang perempuan sama yang laki-laki tuh pas bikin kesepakatan dulu nih, gimana baiknya gitu, mau gimana ke depannya, mau tinggal di mana, terus kemudian istri boleh kerja atau enggak, itu dibahas semua sampai pada akhirnya ini akan kita bawa nih ke keluarga besar gitu loh. Misalnya ada keinginan untuk tinggal sendiri, tapi kan kita juga mikir nih dari mertua pengennya gimana. Nah, itu disampaikan aja dengan baik gitu loh. Sebenarnya kadang-kadang yang jadi masalah itu ya Mbak, bukan tinggal terpisah atau barengnya, tapi sama-sama nggak mau belajar memahami gitu loh. Jadi sebelum dibahas udah punya asumsi duluan, aduh kayaknya pasti nggak boleh deh tinggal sendiri. Aduh orang tua ini mertuaku mau ngekang. Ini kan asumsi-asumsi ya sebenarnya gitu loh, yang belum tentu benar gitu. Bisa jadi misal gitu, kalau kita coba buat pelan-pelan belajar untuk ngelihat dulu dari sudut pandang mertua, apa sih yang diinginkan gitu loh. Oh ternyata ya mertua ini misalnya bukan ingin mengekang gitu, bukan ingin menguasain, itu enggak juga gitu loh, ternyata takut kesepian gitu. Nah jadi kalaupun nanti mau tinggal terpisah, mungkin ada jadwal-jadwal tertentu di mana menantunya sama anaknya itu mengunjungi, itu juga bisa, atau mungkin weekend di rumah mertua itu juga bisa kan. Jadi ada sebenarnya kalau kita mau belajar memahami itu ada win-win solution. Nah kadang-kadang kita nggak mau dengerin aja tuh udah, aduh ini gimana ya gitu, mau dengerin aja tuh udah takut duluan gitu, asumsinya tuh udah banyak duluan gitu. Nah itu yang kadang-kadang jadi masalah di sana gitu. Oke, ada tips-tips yang boleh dibagikan kepada IHA dan juga sobat yang lain, bagaimana caranya gitu. Mungkin pengen ngomong tapi takut berantem, pengen ngomong tapi nanti dianggap tidak berbakti, tadi katanya begitu ya. Jadi pengen ngomong gitu, pengen sih bikin kesepakatan, tapi gimana ya untuk speak out, untuk menjelaskan atau memulai komunikasi supaya nggak berantem, supaya tidak dicap yang aneh-aneh. Ya, gini, sebenarnya ini nggak hanya ngomong sama mertua ya, ke pasangan juga gitu loh. Kalau misalnya kita mau mengkomunikasikan sesuatu, terkadang itu bukan masalah konten yang apa yang mau dikomunikasikan loh Mbak Melati, tapi gimana cara nyampeinnya gitu loh. Itu gimananya itu yang kita perlu cari tahu. Misalnya nih, pengen ngomong sama mertua, tapi cara ngomongnya mungkin nggak bikin nggak nyaman gitu loh, karena terkadang kan ya namanya kita ya punya keinginan, terus juga masih punya asumsi tadi gitu. Jadi ketika nyampein juga, aduh nanti ini gimana, jadi ketika nyampein mungkin ngegas gitu sama mertua. Nah itu kan juga nggak bagus ya gitu ya, masa sama calon mertua ngegas gitu. Nah cari timingnya kapan nih gitu loh. Oke, bisa ditanyakan sama pasangan kira-kira kapan mau ngebahas ini, terus gimana caranya gitu. Atau mungkin kalau saya sih berpikir gini, terkadang masalah yang terjadi kalau sedang komunikasi, kita itu komunikasi itu harus dilakukan dengan sangat serius gitu loh. Harus dilakukan dengan waktu yang gimana banget, kayak rapat di kantor gitu, yang enggak juga gitu loh. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita lagi santai, kita coba buat buka omongan gitu ya. Suasana-suasana yang lebih relax, lebih cooling down, itu biasanya pesannya tuh lebih gampang nyampe sih gitu. Karena kan udah nggak tegang duluan gitu. Iya gitu, ini kan kadang-kadang tegang duluan gitu, ini gimana mau berantem gitu ya. Iya, tapi setuju banget ya, jangan ngegas, karena bermasalah itu kadang bukan di konten, bukan kadang-kadang, tapi hanya sekedar tinggi rendahnya pada saat berbicara gitu ya. Gimana sih gitu.
Oke, Iya, terima kasih. gimana nyampeinnya gitu. Oke, jadi gimana untuk menyampaikannya tadi ya, pilih timing yang tepat. Kadang-kadang dong, Mm-mm. it's not about konten, bukan masalah kontennya, tapi gimana caranya kita menyampaikan. Misalkan dengan lempar dulu nih pertanyaan, atau melihat dari sisi si mertua atau suami atau calon Iya, pasangan. dia Jangan-jangan parlo-parlonya kita doang ya? Iya. betul. Iya betul. Kadang-kadang gini ya kayak saya bilang tadi gitu kan. Ternyata orang tua itu bukan pengen ngekang gitu loh. Ternyata cuma takut kesepian kan sebenarnya kalau kita nih ya coba belajar memahamin dulu. Kadang-kadang kita tuh dapat dapat masukan sendiri gitu loh. Oh ternyata beliau ini kesepian loh. Oke gimana nih kalau kita tawarkan solusi win-win solution. Tapi gimana kita mau win-win solution kalau kita nggak mau dengerin dulu gitu kan. Itu yang susahnya di sana tuh gitu. Kita belajar. Setuju. Jadi kalau menurut saya sih coba dengarkan dulu dari sisi beliaunya gitu. Dengerin dulu maunya apa, baiknya gimana gitu kan. Nah, orang tua kalau udah didengerin itu biasanya lebih melunak kok sebenarnya gitu loh. Kadang-kadang orang tua cuma pengen didengerin doang Bener gitu ya. banget. Karena kan Bener banget. gimana nggak punya prasangka ini anak kok melawan sih gitu. Karena kita kadang-kadang ngedengerin aja udah asumsi gitu. Nah, itu kan sebenarnya yang bikin berantemnya tuh di sana gitu. Oke, nggak masalah ya, jangan menjadi terakhir yang menjawab gitu ya. Yang terakhir menjawab belum tentu yang menang, belum tentu yang benar ya Bu ya. Yang terakhir dan jawab itu belum tentu yang paling benar. Karena kan kadang-kadang kita nggak muda-muda gini sama orang tua, pokoknya kita ngerasa kayaknya puas kalau udah ngejawab terakhir terus dia diem. Atau calon pasangan kita gitu, terutama kan. Kalau dia diem berarti kita ngerasa kan lo salah kan, lo diem kan, lo nggak bisa ngomong kan gitu ya. Padahal belum tentu begitu ya Bu ya. Nah, iya betul. Karena gini, saya tuh kemarin sempat baca ya, ada kata-kata bagus banget bahwa kendala paling utama dalam komunikasi itu bukan gimana, bukan. Kendala utama dalam komunikasi itu adalah karena kita itu selalu berpikir gimana kita ngerespon. Itu tuh kendala utama loh. Padahal yang penting itu gimana kita dengerin dulu. Dengerin dulu. Maunya apa sih ini loh. Nah, abis kita dengerin, kita tahu nih masalahnya tuh di sini nih, baru kita coba respon. Itu lebih enak gitu loh. Alurnya tuh akan lebih enak kalau kayak gitu. Lucep Sahira bilang betul katanya gitu. Dan ada komentar dari 10145 katanya jangan anggap mertua itu orang lain, tapi anggap orang tua sendiri supaya nyaman. Wah senang sekali, sobat sekalian berbagi tips-tips asik banget kan sobat sekalian. Makanya yuk gabung. Jangan galau-galau cuman typing komen, itu lebih baik. Yang penting siap menjelang pernikahan. Dan ada Ibu Emelda di sini bersama kita yang akan mengobati kegalauan ya Bu ya, mudah-mudahan ya.